Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mbak-mbak di sini bagaimana keadaannya sekarang? Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi mengenai sifat malu. Apakah Mbak tahu apa tugas utama Rasulullah SAW diutus Allah untuk ke bumi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Menyampaikan mengenal membenahi akhlak manusia. Nah, Mbaknya hampir benar, Mbaknya lebih benar. Ya, benar sekali. Jadi tiada bukan dan tiada lain ialah untuk menyampaikan, menyempurnakan akhlak manusia sendiri, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, saya bertanya lagi nih, lah kok yang disempurnakan akhlaknya aja? Kenapa nggak imannya, kemudian muamalah atau yang lainnya? Karena kalau disempurnakan akhlaknya, lainnya ngikut. Boleh. Akhlak kunci utamanya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ternyata akhlak itu memang fondasi utama, pedoman utama dari semuanya. Akhlak itu nomor satu. Ya. Maka yang dibenahi itu akhlaknya dulu, baru yang lainnya. Contohnya ketika ingin Islam maju, maka yang dibenahi dulu akhlak orangnya. Kemudian ingin negara maju, maka yang dibenahi dulu akhlak dari pemimpin-pemimpinnya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan akhlak kita sebagai umat muslim saat ini? Apalagi kita sebagai muslimah. Mbak-mbak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali cabang akhlak. Salah satunya adalah malu. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin kholaqon wa kholaqal Islamah hayah." Yang artinya sesungguhnya Islam itu ada akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi malu di sini itu diartikan sebagai merasa tidak senang, rendah, hina dan lain-lain, sebagaimana dikarenakan berbuat sesuatu yang kurang baik. Nah, itu kita harus malu. Dengan kata lain, adanya sifat malu secara lahiriah menjadikan kita itu lebih berhati-hati dalam bertindak, berbicara, maupun sebagainya. Jadi malu adalah sumber utama kita untuk menuju kebaikan. Jadi sebagai muslim atau muslimah, kita hendaknya selalu merasa malu untuk mendekati perbuatan yang buruk, atau kita harus malu apabila kita berbuat maksiat, kita berbuat
hal-hal yang buruk, kita berbuat kejahatan, kita harus merasa malu. Karena contohnya seperti kita malu ketika kita menggunjing orang lain, kita harus malu itu ya. Dan kita jangan malu untuk menegur orang lain jika orang lain itu salah. Jadi barang siapa yang tidak memiliki malu dalam hatinya, tentu ia akan seenaknya dalam berbuat. Dia tidak malu jika orang lain berpendapat buruk tentangnya. Dia tidak peduli tentang itu. Lalu bagaimana macam-macam dan contoh perilaku malu yang baik bagi seorang muslimah, khususnya kita ya Mbak. Nah, misalnya kita malu kepada diri sendiri. Nah, wujud dari perilaku malu kepada diri sendiri itu bisa dari kita malu ketika malas belajar. Kita harus malu itu sebenarnya. Malas belajar. Kemudian malu karena merasa sedikit sekali melakukan kebaikan. Nah, kita harus malu sebenarnya. Kemudian yang kedua itu malu kepada manusia atau sesama manusia gini ya. Yaitu berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menyakiti orang lain. Misalnya kita malu untuk berkata kotor, kita malu untuk berkata buruk kepada orang lain. Kita malu jika kita tidak bisa menolong teman dan lain sebagainya. Lalu malu kepada Allah, yaitu perilaku yang terbaik bakal mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena ketika kita sudah malu kepada Allah, kita akan malu kepada lainnya. Misalnya kita malu karena kita menunda sholat, kemudian kita kurang hormat kepada yang lebih tua, kurang hormat kepada kedua orang tua, seperti itu. Jadi sejatinya seorang yang memiliki malu ini tentu akan menjaga segala tindakannya, mulai dari kata-katanya, perbuatannya, bahkan tingkah lakunya juga. Tapi kenyataannya sekarang kadang terbalik ya enggak sih? Iya, betul sekali. Masih ada orang yang dengan bangganya itu nggak malu gitu, menunjukkan bahwa kalau dia itu salah, tapi dia nggak malu. Masih ada orang juga yang dengan rasa kerennya itu kalau dia udah korupsi, tapi dengan bangganya itu, ya Allah. Astagfirullah. Apalagi orang-orang yang berbuat kriminal itu, seperti beredar-beredar di berita-berita yang belakangan ini terjadi, seperti itu. Apalagi di TikTok itu kan banyak wanita yang mengumbar aibnya sendiri, mengumbar auratnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu sekali. Maka dari itu marilah kita renungkan, marilah kita perbaiki diri kita sendiri, dan mari kita tata hati untuk kita senantiasa malu untuk melakukan keburukan dan berani melakukan kebaikan. Jangan sampai kita malah menjadikan orang yang tidak tahu malu. Karena apabila seseorang yang hilang malunya, secara bertahap perilakunya akan buruk. Naudzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.